Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki. Pada video kali ini, saya akan mereview topik-topik yang dibahas selama perkuliahan arkeologi bersama Pak Alfa Noranda selaku dosen pengampu mata kuliah arkeologi. Saat pertemuan awal, Pak Alfa menjelaskan sedikit pengantar mata kuliah arkeologi dan peraturan selama perkuliahan berlangsung. Arkeologi dalam bahasa Yunani yaitu arkeos dan logos. Arkeos itu artinya kuno atau purbakala, sedangkan logos artinya ilmu. Jika digabung berarti ilmu kepurbakalaan. Menurut KBBI, arkeologi adalah ilmu tentang kehidupan dan kebudayaan zaman kuno berdasarkan peninggalannya. Di dalam ilmu arkeologi, ada 5 data yang digunakan dalam mempelajari ilmu arkeologi. Yang pertama, ada artefak, ekofak, fitur, konteks, dan sebaran. Ekofak adalah peninggalan sisa-sisa alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artefak ialah hasil kreasi manusia dari bahan yang didapat dari alam. Yang ketiga, fitur adalah jejak-jejak pada alam karena adanya aktivitas manusia. Konteks ialah rekaman arkeologis dari masa sekarang yang mengandung sifat-sifat formal, spasial, kuantitatif, dan relasional dari objek-objek budaya dan non-budaya. Dan yang terakhir, sebaran adalah kondisi di mana data arkeologi berada pada tempat yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan. Contoh data arkeologi yang ada di masyarakat yaitu benda budaya, warisan budaya, dan cagar budaya. Lalu masuk ke pembahasan yang berikutnya, langkah-langkah dalam observasi. Di dalam observasi itu ada 4 langkah-langkah, yaitu ada penjajakan, survei, dokumentasi, dan penggalian. Penjajakan sendiri artinya pengamatan secara sistematis terhadap tinggalan arkeologi di lapangan untuk memperoleh gambaran tentang potensi data arkeologi dari suatu tempat. Tujuan dari penjajakan yaitu mengidentifikasi situs arkeologi, menemukan kembali data arkeologi, dan menempatkan situs arkeologi secara grafis. Aktivitas yang dilakukan selama penjajakan yaitu ada observasi, wawancara, studi kepustakaan, deskripsi data, analisis, dan sintesis. Lalu di pembahasan berikutnya yaitu ada penelitian dalam arkeologi. Apa sih tujuan dalam penelitian arkeologi itu sendiri? Tujuan dari penelitian arkeologi itu yang pertama, mencari bentuk-bentuk kebudayaan di masa lampau. Lalu yang kedua, mencari fungsi benda-benda tinggalan manusia di masa lampau dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mencari faktor penyebab perubahan kebudayaan dari masa ke masa. Dalam penelitian arkeologi sendiri ada beberapa tingkatan, yaitu observasi yang artinya pengumpulan data, yang kedua deskripsi atau pengolahan data, dan yang ketiga eksplanasi yaitu menjelaskan data. Ngomong-ngomong soal penelitian arkeologi, saya ingin menyinggung penelitian arkeologi yang saya ikuti selama perkuliahan. Yang pertama ada penelitian ke menhir yang berada di kawasan Mae. Di sana kami meneliti 3 situs menhir. Yang pertama yaitu situs Bawah Parit. Di situs Bawah Parit sendiri ada banyak menhir yang diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah. Lalu situs yang kedua yaitu situs Ronah. Di situs Ronah sendiri letak menhir itu berada di belakang rumah warga, berbeda dengan situs Bawah Parit. Di situs Bawah Parit itu memiliki tempat tersendiri dan sudah menjadi kawasan yang dilindungi. Sedangkan yang di situs Ronah itu menhirnya tidak terlalu banyak. Lihat dari kawasan menhirnya sendiri nampaknya tidak terawat karena mungkin di belakang rumah warga, jadi orang mungkin tidak banyak tahu bahwa di situ ada beberapa batu menhir. Lalu situs yang terakhir yaitu di situs Koto Tinggi. Di situs Koto Tinggi sendiri memiliki beberapa menhir, tetapi tidak sebanyak di situs Bawah Parit. Di situs Koto Tinggi sendiri bisa dibilang kawasannya sudah terlindungi dan ada beberapa
renovasi di kawasan itu. Bisa dibilang kawasannya lebih bagus dibanding dua situs yang sebelumnya. Lalu penelitian yang kedua yaitu dalam penelitian yang kedua ini kami mengunjungi tiga tempat. Tempat pertama yaitu Bukit Gado-Gado. Di Bukit Gado-Gado kami mengunjungi dua situs yaitu Prasasti Bukit Gado-Gado dan Lubang Jepang. Di Prasasti Bukit Gado-Gado ini terdapat sebuah batu besar yang memiliki ukiran dan corak. Diyakini batu itu sudah ada sejak zaman Raja Adityawarman. Lalu situs yang kedua itu Lubang Jepang. Kalau tidak salah Lubang Jepang itu bernama Black Box yang digunakan tentara Jepang untuk mengintai musuh-musuhnya yang ada di laut dan di darat. Lalu kami masuk ke spot yang kedua yaitu di Bukit Peti-Peti. Di Bukit Peti-Peti sendiri kami melihat landscape Kota Padang, tepatnya landscape itu mengarah ke Pelabuhan Teluk Bayur. Lalu yang di spot ketiga yaitu di bawah jembatan Siti Nurbaya. Kami melihat landscape pemandangan Kota Padang yang menunjukkan jalur laut yang dilintasi oleh Jepang dan Belanda pada saat itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan selama perkuliahan arkeologi bersama Pak Alfa Nuranda. Terima kasih banyak buat Pak Alfa Nuranda selaku dosen mata kuliah arkeologi yang sudah banyak membantu dan membimbing kami dalam mata kuliah arkeologi ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu atau di mata kuliah yang lain. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.